Di dunia yang terus berubah, kekuatan baru sedang terbentuk. Rusia dan Iran kini melangkah bersama dalam sebuah kolaborasi militer yang tak lagi bisa diabaikan. Juli hingga Agustus 2025 menjadi titik balik. Bukan sekadar pertemuan diplomatik, bukan sekadar penandatanganan kesepakatan, namun sebuah rangkaian langkah nyata yang mengubah dinamika kekuatan global. Dari Moskow hingga Teluk Persia, dari medan tempur Ukraina hingga reaktor nuklir di Bushehr. Dua negara ini sedang menulis babak baru dalam sejarah militer dunia. Tanggal 26 Agustus 2025, Moskow menjadi pusat pertemuan yang tidak diumumkan kepada publik. Deputi Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Fomin, Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali. Keduanya duduk dalam ruang pertemuan tertutup. Tanpa bocoran ke media, hanya sedikit sumber diplomatik yang berani berbicara. Apa yang dibahas? Integrasi. Diskusi mereka mencakup sinkronisasi sistem rudal jarak menengah, pertukaran teknologi pemandu hypersonic, dan yang paling sensitif, pembentukan saluran logistik senjata yang dirancang agar kebal terhadap sanksi internasional. Ini bukan sekadar pertemuan antara dua negara. Ini adalah fondasi bagi sebuah arsitektur militer bersama yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan global. Beberapa minggu sebelumnya, Iran menunjukkan kepada dunia senjata barunya. Qasem Basir, rudal balistik jarak menengah ini, memiliki jangkauan 1.200 km, kecepatan hipersonik lebih dari Mach 10, kemampuan reentry yang dapat bermanuver tajam di fase terminal, dan seeker optik infrared yang membuatnya mampu menemukan target meski menghadapi sistem pertahanan canggih. Namun, yang membuat Qasem Basir benar-benar istimewa bukan hanya spesifikasinya. Uji coba terakhir di bulan Juli 2025 didampingi oleh penasihat teknis Rusia, insinyur-insinyur Moskow dan Teheran bekerja berdampingan. Ada rumor teknologi seeker dari Qasem Basir sedang dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam rudal Iskander-M generasi terbaru Rusia. Jika ini benar, kita sedang menyaksikan kolaborasi teknologi dua arah, sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam dunia persenjataan strategis. Kerjasama ini tidak berhenti pada rudal. Di sektor nuklir, Rusia adalah penopang utama bagi program energi Iran. Ratusan teknisi Rusia masih bekerja di pembangkit nuklir Bushehr. Mereka memastikan reaktor tetap beroperasi, bahkan setelah fasilitas nuklir Iran sempat diserang pada Juni lalu. Dan ketika Barat mendorong sanksi keras di PBB melalui mekanisme snapback, Rusia turun tangan. Moskow menawarkan kompromi, penundaan 6 bulan untuk sanksi. Bagi Teheran, ini adalah waktu emas. Bagi Moskow, ini adalah bukti bahwa dukungannya bukan sekadar teknis, tetapi juga politik. Rusia bukan hanya sekutu yang mendukung di balik layar. Ia kini menjadi perisai diplomatik yang melindungi Iran dari tekanan internasional. Kerjasama ini telah memberi hasil nyata. Di Ukraina, rudal jarak pendek THAAD 360 buatan Iran menjadi senjata penting bagi Rusia. Cepat, akurat, dan sulit dicegat, rudal ini telah menghancurkan sejumlah target vital pasukan Kiev. Efektivitasnya membuat Rusia memperluas penggunaan dan menambah pasokan langsung dari Iran. Hubungan mereka kini bukan sekadar transaksi, ini adalah sinergi operasional. Di Timur Tengah, efeknya terasa sama kuatnya. Iran kini lebih berani menghadapi tekanan Israel dan Amerika Serikat. Dengan teknologi baru di tangannya, dan dengan Moskow yang berdiri di belakangnya, Teheran tahu ia tidak lagi sendirian. Kolaborasi ini menciptakan efek deterrence yang jelas.
Setiap langkah lawan harus diperhitungkan 2 kali, bahkan 3 kali sebelum berani bertindak. Semua ini mengarah pada satu hal, pembentukan arsitektur militer terpadu, rudal hipersonik, drone kamikaze, produksi massal, teknologi perang elektronik, perlindungan nuklir. Setiap elemen sedang dirajut menjadi jaringan kekuatan yang sulit ditembus. Bersama China dan Korea Utara, Rusia dan Iran kini menjadi bagian dari blok anti-barat yang oleh banyak analis disebut Axis of Upheaval, poros kekuatan baru yang secara aktif menantang dominasi lama dunia. Ini bukan hanya tentang aliansi, ini tentang menciptakan realitas baru. Realitas di mana kekuatan global tidak lagi dimonopoli satu kutub, tetapi terbagi menjadi pusat-pusat kekuatan yang setara dan berani menantang aturan lama. Juli hingga Agustus 2025 akan dikenang sebagai periode ketika Rusia dan Iran melangkah lebih jauh dari sekadar sekutu. Mereka kini adalah mitra strategis yang membentuk peta kekuatan baru. Uji coba Qasem Basir, pertemuan rahasia di Moskow, dukungan nuklir yang tak tergoyahkan, dampak langsung di medan perang. Semua ini adalah bukti bahwa kolaborasi mereka bukan retorika. Ini adalah kekuatan nyata, kekuatan yang terus berkembang. Dan bagi dunia, satu pesan jelas, era baru telah dimulai. Era di mana Rusia dan Iran tidak lagi hanya bereaksi terhadap tekanan global. Mereka kini ikut menentukan aturan main. Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang. Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, Pedoman Komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.